Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah mana ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana alal mahjadil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sekalian menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rada jarang ya menjelang pulang weekend. Tadi subuh juga cuma 3 saf, biasanya 4 atau 5 saf. Nampaknya mulai pada liburan. Kamis tanggal merah, Jumat cuti bersama, Sabtu Ahad weekend. Wah tuh kita ajong ya teman. 2 minggu kapungkur gitu di Sami. Kamis, kemudian Jumat ajong, cuti bersama Sabtu Ahad. Masya Allah. Alhamdulillah banyak liburnya ya. Pegawai luar negeri juga Sami. Negeri sama luar negeri Sami. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad ya. Dan kita lewatkan dulu isi khutbah haji wadahnya Nabi SAW. Ya, kitabnya ke bawah. Kita lanjutkan ke tema lain saja. Haji wadah itu haji pertama dan terakhirnya Rasulullah SAW. Jadi beliau berhaji itu hanya sekali dalam hidupnya. Umrohnya 4 kali, hajinya cuma sekali. Dan umrahnya beliau itu seluruhnya di bulan Zulqa'dah, bulan ini. Ini bulan Zulqa'dah. Sekarang kita ada di bulan Zulqa'dah, awal bulan haram atau awal dari bulan-bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu adalah 4 bulan haram, bulan suci. Dan kita sekarang ada di bulan pertama, bulan suci. Mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita dari maksiat dan dari dosa, karena dosa dan maksiat di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT, sebagaimana larangan khususnya di dalam Al-Quran, fala tazlimu bihinna anfusakum. Para ulama menafsirkan ayat itu bahwa dosa di bulan ini dilipat gandakan karena merupakan bulan haram yang berbeda dengan bulan-bulan selain bulan haram. Hari ini kita akan melanjutkan Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fil asma'i wal kuna. Ini lanjutan dari bab sebelumnya tentang akikah. Akikah itu kan di hari ke-7 dikasih nama, lalu digunting rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang dengan emas dan harganya disedekahkan. Itu anjuran dari Nabi SAW. Meskipun redaksi hadisnya perak, tetapi para ulama memaknai itu emas. Memaknai itu sebagai emas. Kalau dengan ukuran perak ya silahkan, rambutnya berapa gram, timbang dengan perak, lalu harganya perak itu disedekah. Tapi ada yang mengartikan bahwa maksud dari hadis itu bukan perak sebenarnya, emas. Emas ya, di hari ke-7. Kalau hari ke-7 tidak bisa, maka diakikahkan di hari ke-14. 14 nggak bisa, diakikahkan di hari ke-21. 21 nggak bisa, akil baligh. Akil baligh nggak bisa seumur hidupnya, mesti diakikahin. Karena apa? Karena ada hadis setiap anak itu tergadai oleh akikahnya. Para ulama mengatakan maksud dari hadis itu adalah, diantaranya Imam Ahmad misalkan, bahwa anak tidak bisa mensyafaati orang tua kalau dia belum diakikahkan. Pendapat kedua mengartikan hadis itu adalah bahwa kebaikan-kebaikan anak jariyahnya tidak akan sampai ke orang tua sebelum anak itu diakikahkan.
Jadi penting sekali akikah itu. Makanya akikah mah kata Imam Malik, kata Imam Ahmad boleh punjam pinjam, boleh hutang itu hutang tadi untuk akikah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan pelunasannya. Nah itu akikah. Kalau kurban mah tidak, dia mah sunnah. Kalau ada ya silakan, kalau nggak ada kurban mah tidak usah pinjam-pinjam, tidak usah hutang piutang kayak itu tadi. Itu bedanya kurban dengan akikah. Nah kejadiannya kalau orang yang belum akikah kemudian sekarang mau kurban, ada kesanggupan, boleh didua niatkan. Karena ibadah sunnah itu, terutama dalam fikih Syafi'iyah, ibadah sunnah itu boleh digabung-gabung niatnya. Jadi kurban sama akikah digabungkan niatnya dalam satu ibadah itu boleh. Seperti halnya qobliyah dengan tahiyat boleh digabung niatnya. Saum Senin dengan saum Daud boleh digabung. Saum Senin Daud kemudian Ayamul Bid yang 3 hari boleh digabung. Kalau pas bertepatan ya hari Senin, ya puasa Syawal, ya puasa 3 hari misalkan yang tiap bulan, ya puasa Daud yang selang-seling sehari makan sehari puasa, itu boleh digabung. Jadi dalam satu ibadah puasa bisa 4 niat itu. Dalam satu puasa bisa 4 niat. Boleh puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayamul Bid, puasa Syawal misalkan bertepatan nih. Plus puasa Arafah taruhlah bertepatan juga misalkan harinya. Maka dia boleh menggabungkan niat-niat itu. Dan dia dapat pahala sebanyak itu. Karena ibadah sunnah itu pada prinsipnya boleh digabung. Kecuali qada ya. Kecuali yang wajib. Yang wajib itu ada 3, puasa qada, puasa nazar, puasa Ramadan. Ramadan tidak boleh digabung dengan puasa apapun. Qada tidak boleh digabung dengan puasa apapun. Dan nazar. Nazar itu misalkan begini, kalau saya naik jabatan saya akan puasa 10 hari. Kalau saya dapatkan dia jadi pasangan saya akan nazar puasa 5 hari. Itu boleh. Jadi itu namanya nazar. Berjanji kepada Allah akan melakukan suatu ibadah untuk atau ketika mendapatkan atau terjadi sesuatu. Hukum nazar itu adalah wajib dilaksanakan dan akan menjadi hutang seumur hidupnya kalau belum dilunasi, baik yang sifatnya hutang ibadah ataupun hutang yang sifatnya materi. Maka jangan banyak-banyak bernazar, jangan sering-sering bernazar. Kata Nabi SAW, orang yang suka nazar itu orang pelit. Nazar itu adalah gambaran perilaku orang itu. Kenapa? Karena orang itu mah baru keluar, baru melakukan sesuatu kalau sudah nazar. Kalau nggak nazar dia nggak dipaksa untuk melakukan itu. Mau sholat sunnah kalau nazar, mau puasa sunnah kalau nazar, mau sedekah yang sunnah mau kalau nazar. Nah itu namanya kata Nabi SAW bahwa nazar itu adalah perilakunya orang bakhil. Makanya jangan banyak nazar, jangan banyak-banyak bernazar. Tapi kadang ada beberapa orang yang terdorong itu karena itu nazar. Pokoknya kalau jagoan saya menang nih pilkada ini tak botak kepalanya, tak botak. Itu nazar harus ditegakkan. Kecuali nazar yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu nazarnya batal demi hukum. Batal demi hukum. Kalau orang bernazar tapi melakukan maksiat, kalau dia lulus pokoknya saya akan mabuk, nah itu nazar itu batal demi hukum karena nazar sendiri tidak sah itu. Nazar dengan sesuatu yang haram tidak sah. Dalam istilah kitanya batal demi hukum. Ini tidak ada nazar gitu. Tidak ada nazar gitu. Kalau dia bernazar dengan sebuah kebatilan, maka tidak usah ditaati dan tidak usah kafarat. Kalau nazar yang mubah, nazar yang boleh, tidak yang haram, ketika tidak terlaksana, tidak terjadi, ada kifaratnya, ada penebusnya. Yakni memberi makan 10 fakir miskin, sama dengan kifarat janji yang tidak ditepati. Nazar kifaratnya itu 10 fakir miskin kasih makan, atau puasa 3 hari. Kita pernah berjanji nih tidak ditepati, kalau kita punya uang bersedekah wajib hukumnya 10 fakir miskin porsi, 10 porsi fakir miskin. Kalau tidak punya uang itu, maka yang kedua opsinya puasa 3 hari sebagai penembus janji atau nazar. Itu namanya dalam fikih kifaratul aiman wan nuzur, ada babnya. Jadi jangan mudah berjanji, jangan mudah bernazar, khawatir tidak bisa ditepati. Syukur-syukur kalau dia punya dana untuk menembusnya.
10 porsi fakir miskin, berarti 25.000 kali 10 20.000. 20.000 satu janji, lumayan kan? Atau puasa 3 hari ya, itu silakan gitu. Nah sekarang faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fil asma'i wal kuna. Bab tentang atau tema tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal pemberian nama dan julukan atau gelar atau kunyah. Ada dua, ada kunyah, ada lakom. Kalau kunyah itu yang abu-abuan itu, abu apa gitu. Dinisbatkan biasanya kepada kekhasan orang itu atau anak pertama orang itu. Kalau kita punya anak namanya Hasan, berarti kita kunyahnya Abu Hasan. Kalau kita punya anak 10, anak pertamanya Ibrahim, maka panggilan kita Abu Ibrahim. Ya, kita punya anak namanya pertamanya Fatimah, atau kita punya anak namanya pertamanya Sarah, maka Abu Sarah, Abu Ruqayyah, itu biasanya gitu. Tetapi tidak mutlak, tidak mesti dengan anak pertama, bisa dengan anak kedua, ketiga, keempat boleh. Dengan anak yang paling menonjol juga boleh, silakan, tidak dilarang. Itu namanya kunyah. Atau ibnu misalkan Ibnu Hajar, Ibnu Ruslan, Ibnu ini silakan. Itu namanya kunyah. Kalau lakob mah gelar. Rasul dilakobi sebagai Al-Amin, As-Shadiqul Wa'dil Amin. Ya. Kemudian Rasul digelari sebagai Al-Muqaffa, Al-Mujtaba, Al-Mustafa. Ya, itu gelaran-gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, julukan-julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya laqab. Kalau kunyah itu abu-abuan dan ibnu-ibnuan, kunyah. Kalau laqab itu gelaran. Ya. Utsman bin Affan menikahi 2 putri Nabi. Setelah yang pertama wafat, beliau menikahi lagi putri Nabi. Maka gelar Utsman bin Affan itu Zun Nurain, pemilik 2 cahaya. Utsman bin Affan gelarnya Zun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi SAW. Setelah yang satunya wafat, menikahi kembali Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Jadi zaman dulu menikahi anak teman itu biasa, Pak. Dan khulafaur rasyidin semuanya terikat pernikahan itu dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW menikahi putrinya Abu Bakar, Aisyah. Nabi SAW menikahi anaknya atau putrinya Umar, Hafsah. Nabi SAW menikahkan putrinya dengan Utsman bin Affan. Nabi SAW menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Jadi khulafaur rasyidin ini orang yang ada ikatan persemendaan atau keluarga dengan Rasulullah SAW. Jadi pernikahan beliau itu selain pernikahan yang sifatnya ibadah, juga beliau itu ada aspek dakwah dalam pernikahannya. Ada aspek dakwah. Ketika itu putri-putrinya Rasulullah itu yang dinikahkan, umurnya kira-kira 15 tahun ke bawah atau 20 tahun ke bawah ya? Kalau yang saya pelajari ya sekitar belasan tahun. Belasan tahun. Kebanyakannya. Kecuali Aisyah dinikahi memang masih muda, tetapi tinggal bersamanya sudah beranjak beberapa tahun setelah itu. Sudah agak dewasa. Nah, itu jadi pernikahan beliau itu adalah terkait dengan kepentingan dakwah juga agar lebih merekatkan dengan sahabat. Jadi kita makan tabu menikah dengan anak sahabat itu tabu. Jadi gaduh mitoha jadi babaturan kita mah tabu. Di kita tabu nggak ada. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah mengelilingkan putrinya kepada para sahabat Nabi. Ditawarkan kepada Abu Bakar, aduh punten bangsa biasa. Kemudian ditawarkan ke Utsman, aduh hampura juragan punten biasa. Ditawiskan ke Ali sami punten. Ternyata ketiga orang ini kenapa menolak putrinya Umar? Karena sudah punya firasat Nabi menyukai Hafsah. Nabi SAW akan menerima Hafsah, sehingga adab mereka kepada SAW ya ditolak dulu. Perkara nanti kalau Nabi misalkan menolak atau tidak mau, baru tuh bisa dinikahi oleh yang lain.
ternyata ketika Umar SAW menawarkan kepada Rasulullah SAW, Rasul menerimanya. Nah, jadi hal semacam itu di zaman Nabi itu hal yang biasa, menikah dengan putrinya sahabat. Karena apa? Karena memang secara kemasyarakatan juga menikah dengan anak teman kan terjaga. Kita tahu teman kita tahu sahabat, ya kan? Kemudian dia putri yang sudah dewasa, dia punya putri sudah dewasa, tidak ada salahnya menikahkan dengan temannya. Kalau di kita tabu karena biasanya teman itu ya tidak bisa menempatkan posisi juga gitu. Banyak kawin yang anak muda sarang budak babaturan gitu, ada tabu di kita. Ada tabu. Nah, sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna akhna ismin indallahi rajulun tusamma malikul amlak la malik illallah. Nama yang paling buruk di sisi Allah, yang paling jelek nama di sisi Allah adalah Malikul Muluk atau Malikul Amlak. Apa Malikul Muluk? Raja di raja. Raja di raja atau rajanya raja itu nama yang paling buruk di sisi Allah. La malika illallah. Tidak ada yang model begitu gelaran illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menyematkan gelar kepada orang lain, apalagi anak kita namanya gitu. Raja di raja. Kemudian Sultanus Salatin, sultannya sultan. Sultan para sultan itu enggak boleh nama itu untuk manusia. Hakimnya hakim, qadil qudat misalkan itu enggak boleh. Nama-nama yang dilarang dalam Islam seperti itu. Nama yang paling buruk akhna ismi indallah rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling buruk di sisi Allah adalah seseorang yang menamai dirinya atau menamakan dirinya atau orang lain juga malikul amlak atau malikul muluk, rajanya raja, raja di raja. La mulk aw la malika illallah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6205 dan Muslim 2143, hadis sahih. Wa sabata anhu qala ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, karena itu nisbat kepada sifat Allah yang maha welas asih, dan sifat asihnya Allah itu mengungguli sifat-sifat yang lain. Ada ungkapan yang ada sebelum semuanya diciptakan. Itu bisa jadi filsafat hidup kita, bisa jadi filsafat dan nilai ajaran yang paling dasar dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu ungkapan Allah SWT berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku, sesungguhnya welas asihku lebih besar dan mendahului murkaku. Itu sudah tertulis sebelum semua diciptakan, bahwa kasih sayang Allah mendahului segalanya, bahwa rahmat Allah lebih besar dari segalanya, dan semua asma Allah dan sifat-sifat Allah yang 99 yang diketahui dan aslinya kita tidak tahu berapa ratus, berapa juta, berapa ribu namanya, namun Allah mengenalkan dirinya dengan 99 nama yang kita sebut dengan Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya. Seluruh sifat-sifat Allah, seluruh nama-nama Allah, sifat dan asma Allah itu basicnya atau pondasinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah basic dari seluruh sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika sifat-sifat lain itu kita baca, kita pahami, kita maknai dalam hidup, kita teladani, itu mengembalikannya itu ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh misalkan Allah itu Al-Muntaqim, Maha membalaskan dendam bagi orang-orang zalim. Allah Maha membalaskan dendam orang zalim. Kita pahami itu, kita zikirkan, kita pahami, kita maknai, kita teladani dalam hidup. Tetapi tetap kembalikan ke basis atau ke pondasi Asmaul Husna. Apa itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Artinya Allah bisa mengampuni dan memaafkan orang zalim. Ya kalau dia bertaubat, kalau dia mengembalikan hak orang lain, kalau dia mau menjalankan hukumannya dan lain sebagainya.
Allah itu maha azizun zuntiqom, syadidul iqam dan lain sebagainya. Tetapi pemaknaan itu mesti dikembalikan kepada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah fondasi dan basic dari nama dan sifat Allah yang lain. Iya, rada jero ya ngajarnya. Nundutan mau paham. Asmaul Husna nggak boleh disematkan kepada orang ataupun barang. Nggak boleh. Asmaul Husna tidak boleh disempatkan kepada orang kecuali dengan kata Abdul. Maka jangan namai anak Rahman, jangan namai anak Rahim, jangan panggil orang Rahman, jangan panggil orang Rahim. Harus pakai Abdulnya. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Syakur, Abdul Aziz. Jangan panggil orang Aziz, Rahman, Rahim. Karena itu hanya Allah yang memiliki. Seperti Masjid Al-Jabar, Al-Jabbar. Boleh kan? Saya belum paham Masjid Al-Jabar itu penamaannya dari mana. Apakah Pak Ridwan Kamil memaksudkan itu adalah karena Jabar Jawa Barat? Al-Jabar maksudnya Indonesia diarabkan Al-Jabar begitu. Karena B-nya 1. B-nya 2. Kalau B-nya 2 berarti itu Asmaul Husna. Allah Al-Jabbar. Jadi penamaan Al-Jabbar itu adalah karena ingin menamai masjid itu supaya mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya. Kalau tujuannya itu maka sebenarnya tidak pantas masjid dinamai dengan nama Asmaul Husna. Di Arab tidak ada masjid dinamai dengan Asmaul Husna. Nama masjid itu yang masjid kalau nggak pendirinya nama sahabat. Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Muhammad bin Zaid, Masjid Abdullah Syekh Abdullah bin Baz, Masjid jadi nama tokoh. Coba silakan cari di dunia Arab manapun, Teluk ataupun negara-negara Arab lain ataupun Sub-Sahara. Cari masjid yang ada namanya dengan Asmaul Husna, nggak ada. Makanya saya berhusnuzon, berprasangka baik. Itu masjid awalnya didirikan memang identitas Al-Jabar itu Jawa Barat gitu. Al-Jabar Jawa, cuman karena biar ada keren B-nya 2 Al-Jabar Jawa Barat. Karena itu didirikan di tanah Pemprov. Pasti tujuannya itu adalah penamaannya Jawa Barat. Al-Jabar itu Al-Jawa Barat gitu maksudnya. Cuman pakai Indonesia. Kalau Al-Fajar, Al-Fajar itu kan bukan nama Allah. bukan Allah. Bukan. Al-Fajar mah waktu fajar. An-Nur. An-Nur. Masjid An-Nur. Cahaya bisa bermakna umum. Jadi penamaan Masjid Asmaul Husna itu tidak pernah ada sebelumnya. Kalaupun ada ya mungkin itu adalah harapan supaya masjid tidak Jabar. Karena ada kurang pantas juga kemana? Kemana? Ulin ke Jabar. Ulin ke Al-Jabar. Al-Jabar itu kan Allah, nama Allah. Gitu. Jadi mau tamasya ke Al-Jabar, mau main ke kabotram di Al-Jabar asal. Gitu. Jadi nama Al-Jabar, nama yang agung dan nama yang luar biasa, akhirnya menjadi penyebutan yang kurang pantas. Jadi masjid itu dari dulu dinamai dengan nama daerah. Contoh Masjid Jami Al-Qahirah, Masjid Jami apa gitu. Zaman dulu di Maroko atau di Jazair, di Libya. Sama di Sudan juga, masjid itu didirikan dengan nama daerah. Masjidil Khurtum, masjid di kota Khartoum ya. Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat, Masjid An-Nilain, masjid 2 Nil. Jadi dinamai dengan ciri khas yang ada di situ. Tidak ada. Istiqlal kemerdekaan. Karena Istiqlal didirikan oleh Pak Karno untuk momentum kemerdekaan. Masjid Al-Istiqlal atau Masjid Istiqlal. Masjid Ittihad itu bagus teman-teman, masjid Ittihad, Istiqlal bagus itu namanya. Nah itu. Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Haris wa Hammam wa akbahuha Harbun wa Murrah. Boleh juga kita menamai nama dengan Haris atau Hammam. Hammam itu orang yang punya ambisi, yang punya cita-cita kuat, itu Hammam. Atau Haris itu orang yang punya semangat bekerja, Haris.
Jangan namai wa aqbahuha, nama yang paling buruk, yang paling qabih, yang paling jelek. Ya kalau orang dinamai harbun wa murrah, nama Arab itu. Harbun itu artinya perang. Jadi jangan namai anak itu si perang. Perang. Harbun kan perang. Kenapa? Karena ya jelek mananya, perang itu kan tidak bagus. Ya, karena ada pertumpahan darah. Harbun. Di kita ada, saya dulu pernah ada teman ya, nama itu si Gempur. Gempur namanya itu. Gempur itu kan menyerang ya kan? Itu tidak. Nama yang paling buruk disebut dengan nama orang yang buruk itu adalah harbun, nama perang, ya, nama gulat, nama tinju, nama pokoknya nama-nama kayak gitu nggak bagus. Si fighter, si fighting, si perang, si gempur itu tidak pas ya. Wa murrah, dan nama murrah, nama yang bermakna murrah itu pahit. Si pahit nggak boleh. Jangan namanya anak si pahit, si murrah, si pahit, si lestrang, si keling. Jangan namanya anak dengan nama seperti itu. Atau julukan si keling, si pahit, itu jangan. Wasabata anhu annahu qala la tusammina gulamaka yasaran wala rabahan wala najihan. Jangan juga kalian namai anak kalian dengan nama yasaran, si mudah, wala rabahan, si untung, wala najihan, si sukses, wala aflah, si beruntung. Si untung, kita kan biasa nama si untung kan. Untung wahono. Namanya pokoknya peruntungan lah. Untang-untung di kita banyak nama itu. Untung. Nah kalau kita lihat hadis ini, itu tidak dianjurkan. Robah itu si untung, yasar si mudah, si salamat, si mudah, si gampang ya, si sukses, si beruntung, itu tidak. Fa innahu yaqulu atamma huwa fala yakun fanaqulu, karena khawatir ada orang mengatakan memang mahna untung ya gitu. Memang mainnya untung, memang mainnya mendapatkan sesuatu atau sukses. Takutnya ada orang namanya sukses, itu sukses. Piomongin Selamat tabrakan. Atau selamat tabrakan. Atau si untung rugi wae dagangan teh. Nganami si untung, hirup ripuh, tak kita khawatir teh. Nanti apa? Fataqulu la, henteu cenah teh, namana hungkul untung teh. Nah, jadi piomongin manusia. Si untung, si gampang, kemudian si tadi si salamat, si sukses. Namanya sukses, tapi tidak sukses diomongin. Karunya jadi bahan cemohan orang. Mana mengarannya untung, ngarannya untung gitu. Dagang bangkar wae. Warung biar dihakanan jadi gitu. Warung habis dimakanin, Pak. Buka apotek, obatnya diuyupan sorangan. Jadi namanya si untung muka apotek, daya numeser, diuyupan obatnya. Ini orang sehat-sehat itu nanti gitu. Jadi ini Nabi anjurannya la tusamina, jangan kau namai anak kalian si gampang, si untung, si sukses, si salamat lah masa kita teman dan si beruntung. Kenapa? Kalau tidak terjadi jadi cuma orang. Ya, kalau aku tidak jadi fataku kamu katakan la. Untuk cara gitu, Nabi menjaga nama itu. Nama yang biasa saja. Kolonel untung. Ya dulu di zaman SPKI ada kolonel untung. Kan ditembak mati kan? Ke TNI didor itu kan karena pengkhianatan. Gitu ta. Ngaran we untung gitu. Ditembak grup ya, ditembak grup khusus kan. Dihukum mati kan. Gitu. YouTuber Ari Untung. Untung. Nah itu kalau kita punya anak, ya kalau ikuti anjuran Nabi tidak nama seperti itu. Wasabatanhu annahu ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Nabi itu sering merubah nama orang kalau maknanya tidak baik. Oh iya. Contoh ada seorang wanita namanya Asiyah, pakai son, Asiyah. Artinya apa? Si maksiat. Orang jahiliyah itu kan ngasih nama sembarangan. Orang jahiliyah ngasih sembarangan. Si musang, si nonta, si careuh, si ganggarangan. Orang jahiliyah namanya orang kayak gitu banyak. Serem-serem.
serem-serem. Makanya nama terbaik yang belum pernah terdengar oleh bangsa Arab adalah Muhammad dan Ahmad. Belum pernah ada orang menggunakan nama itu. Baik sesudah atau sebelumnya saat itu ya. Tidak ada. Maka kata orang-orang yang mendengar siapa nama anaknya Abdullah itu Muhammad. Mereka itu sangat sangsi dan aneh. Bahasanya sederhana, ada di dalam bahasa Arab, berasal dari kata hamada, kemudian diisi maf'ulkan Muhammad, tapi itu nama belum pernah dipakai orang. Gitu. Bahasa sederhana, maknanya mudah dipahami, secara gramatikal bahasa Arab tidak ada kesulitannya, tapi kok nggak ada yang pakai ya nama itu di antara kita gitu. Ahmad dengan Muhammad, benar-benar bahasa Arab. Ahmadu itu dari kata hamida, Muhammad hamada, pakai tasdid. Nah itu orang Arab juga keheranan, kok kita nggak ada yang pakai nama itu ya? Kenapa? Karena tidak ada orang yang diilhami oleh Allah nama itu. Tapi ketika Muhammad lahir, Allah ilhamkan ke kakek beliau Abdul Muthalib untuk menyuruh Abdullah anaknya menamai putranya dengan Muhammad. Bukannya Ahmad? Ahmad itu bahasa Quran. Di Quran? Di Quran Ahmad, tapi Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Diilhamkan oleh Allah. Ahmad itu adalah Muhammad, maknanya sama. Ahmad sama dengan Muhammad. Dalam bahasa Arab itu artinya sama, berdekatan. Di Injil juga Ahmad. Di Injil Ahmad, di Taurat Ahmad, di kitab-kitab Samawi juga Ahmad. Nah Abdul Muthalib diberi ilham oleh Ta'ala untuk menamakan cucunya, merintahkan ayahnya Abdullah namai dia dengan Muhammad. Jadi kenapa orang Quraisy, orang Arab pada keanehan, loh kok nama ini nggak asing, tapi kok belum ada yang pakai, belum baru dengar. Dalam ayatnya itu tidak pernah ada nama itu sebelumnya. Itu ternyata tidak ada orang yang Allah ilhamkan nama itu sebelumnya kepada siapapun dan dimanapun. Maka itu diilhamkan kepada kakek dan ayahanda beliau untuk menamai putranya dan cucunya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW sering merubah nama orang dengan yang baik. Contoh ini namanya Asiyah pakai sod, si Asiyah. Diganti namanya oleh Rasul anti Jamilah, berubah nama. Kamu namanya sekarang si cantik. Jamilah. Jamil? Ya? Jamil apa? Jamilah cantik. Jamilah itu cantik. Kan laki-laki biasanya Jamil. Oh laki-laki Jamil. Ini kan perempuan orangnya. Jamil. Perempuan. Jamilah. Pakai tak marbutoh. Jamil itu cakep. Jamil cakep laki-laki, Jamilah cakep perempuan. Ini kebetulan orangnya perempuan. Kan Asiyah nama aslinya kan. Nama tuh Asliyah. Asiyah itu si maksiat, perempuan orang itu. Kemudian diganti oleh Nabi Jamilah. Kamu itu namanya Jamilah. Karena wanita kan. Cantik gitu. Kalau laki-laki Jamil tampan, tapi ini kebetulan orangnya perempuan. Itu ada di dalam hadis Sahih Muslim 2139. Wa kana ismu Juwairiyah Barrah. Dulu juga Rasul pernah merubah nama Juwairiyah, namanya kan asalnya Barrah. Barrah itu wanita yang taat. Taat, nurut, patuh pokoknya nama. Berbakti gitu. Fagoyyarohu, Nabi merubah namanya Rasulullah SAW bismi Juwairiyah dengan nama Juwairiyah. Waqat Zainab bintu Ummi Salamah nahan Rasulullah an yusamma bihadzal ism. Ayusami bihadzal ism wa qala la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil barri minkum. Nabi melarang penggunaan nama itu, nama bakti, nama taat, nama patuh, nama loyal, nama segala macam. Karena apa? Karena kata Nabi, jangan kalian merasa diri seperti itu, karena hanya Allah yang tahu mana yang taat, mana yang patuh, mana yang loyal. Jadi jangan namai, jangan gelari orang itu si loyal, si patuh, si setia, si berbakti dan bakti, setia segala macam itu. Kata Nabi jangan namai dengan sebelum, ganti namanya. Karena apa? Karena jangan mentazkiyah, jangan merekomendasi, jangan merasa mengklaim bahwa dirinya itu seperti itu. Padahal hanya sebuah nama. Ya. Jadi kita menamai anak kita atau diri kita orang yang setia, yang patuh, yang loyal, ya, yang berbakti, itu
tidak pas, karena itu sama dengan kita mengklaim nama-nama baik itu untuk diri kita sendiri. Pada Allah melarang, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah, ya, mengklaim diri kalian sendiri, karena hanya Allah yang tahu mana orang yang taat dan patuh, mana orang yang tidak. Wa ghayyara isma Hazan jaddus Sa'id bin Musayyib. Allah merubah nama seseorang, namanya itu si Hazan, pakai hak Hazan. Hazan itu artinya Pak, sedih. Ada orang dinamai si sedih, si nalangsa, kambalangsa, si sangsara, dirubah namanya. Tapi orangnya menolak, akhirnya sangsara. Nama nanti sangsara dalam logat Arab Hazan, ya, dirubah oleh Nabi, rubah namamu jangan Hazan, rubah dengan nama yang lain. Diusulkan oleh Nabi Sahlan. Sahlan itu mudah, gampang, bagja gitu. Tapi orang itu menolak, karena ini nama pemberian kakek saya, nama pemberian orang tua saya. Akhirnya sangsara itu jalan. Disuruh Rabi Namina tidak mau sangsara. Ibnu Qayyim ada catatan khusus dalam bab ini, bahwa nama itu betul-betul berhubungan dengan kenyataan. Nama itu benar-benar dan betul-betul ada kaitannya dengan kenyataan. Jangan sembarangan menamai atau menjuluki seseorang, terutama kolot ke budakna. Peda budakna terlambat, ada hesen suruhna, kuya. Itu anak nanti benar-benar akan jadi kuya itu, langkah-langkahnya itu, geraknya, kemudian cara jadi kuya beneran. Karena anak kita makan berdiri, mana masih ke kuda, juga kuda beneran gitu. Segala rupa perilaku dan lain-lain. Jadi jangan ya menyebutkan itu kepada terutama anak kita dan orang lain juga. Faslun fi fiqhi hadzal bab. Ini catatan khusus Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Lamma kanatil asma'u qawaliban lil ma'ani wa dalatan 'alaiha iqtadatil hikmah an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub. Nama-nama yang ada secara hikmah menunjukkan adanya kesesuaian dan kesepadanan. Artinya hikmah menentukan, hikmah menyatakan bahwa antara nama dengan yang dinamai ada kesesuaian dan keterikatan. Iqtadatil hikmatu ayyakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub. Ada ikatan yang kuat, ada ikatan yang selaras, ikatan sepadan, ikatan yang saling mengikat antara nama dengan yang dinamainya. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim menyebutnya itulah hikmah. Hikmah. Tidak ada teorinya itu, tapi hikmah itu. Beliau menemukan sebuah hikmah bahwa nama dengan yang dinamai ada ikatan yang kuat dan kesesuaian yang sangat sepadan. Wa ala yakuna al-ma'na ma'aha bimanzilatil ajnabil mahad alladhi la ta'allaqa lahu biha. Fa inna hikmatal hakim ta'badalik wal waqi yashhadu bi khilafihi bal lil asma'i ta'thir. Nama itu memiliki taksir, pengaruh fil musammayat pada yang dinamainya. Nama itu punya pengaruh pada yang dinamainya. Saya punya penelitian. Entah kenapa setiap perempuan yang namanya Sarah itu cantik. Penelitian ini, boleh percaya boleh tidak. Satu lagi, entah kenapa nama yang namanya itu apa misalkan selalu cantik. Entah kenapa nama yang selalu ini baik orangnya. Itu tidak ada teorinya, tapi tidak bisa dibantah karena jumlahnya banyak. Penelitian kecil saja. Kecuali kalau 1-2 beda nyata mermahiwa 1-2. Tapi kebanyakan begitu. Nama-nama itu kata Ibnu Qayyim memiliki taksir, pengaruh fil musammayat di dalam yang dinamainya. Nama memiliki pengaruh pada yang dinamainya. Walil musammayat ta'atsur an asma'ya, dan sesuatu yang dinamai dengan nama tertentu itu sangat terpengaruh dengan nama-nama itu fil husni wal qubhi, dalam kebaikan maupun keburukan. Dalam kebaikan maupun keburukan. Tidak ada teorinya, tapi hikmah mengatakan begitu. Ibnu Qayyim kan luar biasa ilmunya.
karangannya banyak, ilmunya luas, dan beliau itu mendalami juga sufiyah. Sehingga ketika menulis gurunya, beliau menyebutkan qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan ruhnya. Jadi orang yang sangat dalam di dalam ilmu ilmu syariah dan ilmu rasanya. Aduh, lampu luar udah dimatiin, berarti tanda ini. Terus di Parman tuh, Bang Agus di Parman ya. Tanda berarti ini. Baik, kita percepat saja. Wal khifati wa thiqal, baik dalam ringan dan beratnya. Jadi nama itu berpengaruh kepada yang dinamainya, baik buruknya, berat ringannya, kemudian walitofati wal katabah, sedikit banyaknya. Nama memberi pengaruh pada yang dinamai, dan yang dinamai sangat terpengaruh oleh nama tersebut, baik baiknya atau buruknya, ringan atau beratnya, banyak atau sedikitnya. Ya, perilakunya, baik buruknya, sedikit banyaknya, ataupun ringan atau beratnya. Wa kana Nabi SAW yastahibbul ismal hasan, maka Nabi selalu memilih nama yang baik atau sebutan yang baik pada setiap apapun. Wa amaru idza abradu ilaihi baridan an yakuna hasanal ismi hasanal wajhi. Beliau pun kalau mengirim utusan, mengirim delegasi, cari yang namanya baik dan wajahnya baik, tampan dan punya nama bagus. Wa kana ya'khudul ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqdah. Kadang beliau mengambil makna dari nama-nama itu, baik dari tidur beliau maupun dari terjaganya beliau. Kama ra'a annahu wa ashabahu fi dari Aqabah bin Rafi fa'atau bi rabbin, dan seterusnya. Nabi SAW banyak merubah nama-nama yang tidak baik menjadi baik. Madinah itu dulu namanya apa? Yasrib. Nabi merubahnya dengan Madinah. Nama orang paling banyak dirubah, ya. Yang artinya Yasrib Madinah. Yasrib itu, wallahualam saya kurang paham makna sebenarnya, tapi Yasrib itu lebih diartikan hanya kepada tanahnya saja, tanah yang subur. Oleh Nabi diganti Madinah. Apa itu Madinah? Berperadaban. Arti Madinah itu berperadaban. Awalnya hanya Yasrib, hanya ya tanah yang bisa ditumbuhi gitu, lebih subur lah dari Mekah gitu. Awalnya gitu aja, tanah subur, Yasrib. Tapi Nabi ganti dengan nama yang lebih mulia dari itu, apa? Kota yang berperadaban, Madinah. Maka orang yang punya peradaban disebut rajulun madani. Kalau kita menyebut istilah madani, ada perkumpulan masyarakat madani, perkumpulan asosiasi pemuda madani Indonesia. Madani banyak itu. Madani itu artinya adalah peradaban, civilization. Civilization itu madani. Nabi merubah nama kota, dirubah dari Yasrib kepada Madinah dan lain sebagainya. Wa kana yakrah al-amkina al-munkaratul asma. Nabi SAW membenci nama-nama kota kalau itu nama tidak baik. Wa yakrahul umur, dan beliau tidak menyukai mentas ke sebuah kota yang namanya buruk. Ayah kota misalkan, mohon maaf, Bojong Kenyot misalkan, harus diganti nama itu. Di Ciamis lebih parah, tapi saya nggak mau nyebutkan. Ada nama itu. Itu mah lebih parah namanya itu, lebih vulgar. Harus dirubah itu. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, nama-nama tempat munkaroh al-asma, tempat yang namanya itu tidak enak didengar, wajib diganti. Jadi Ciamis itu dulunya airnya amis. Bukan Ciamis, satu tempat di Ciamis. Bukan Ciamis sendiri gitu. Ciamis sendiri, Cai Amis bagus itu mas. Dulunya amis gitu. Iya itu bagus, bagus. Tapi ada satu tempat di Ciamis, viral di media, namanya itu sangat-sangat tidak. Desa Bojong. Iya betul itu. Namanya itu kelamin perempuan di Ciamis itu. Oh gitu. Harus dirubah itu. MUI setempat harus bergerak, masyarakat harus mengusulkan ganti nama itu, secara nomenklaturnya ganti. Jangan pakai itu. Karena apa? Membawa, kalau kata Nabi SAW, itu membawa pengaruh.
Wa yaqhil ubur biha, bahkan Nabi tidak mau menyeberang melintas di sebuah tempat yang buruk namanya. Enggak mau Nabi. Kama maro, jadi pada bahasa kayak pami aya Kanjeng Nabi kunjungan ke Jawa Barat eta tempat moal disinggahan ku Nabi. Cek paribasana gitu kalau kita andai-andaikan. Karena namanya buruk. Kama maro fi ba'di ghazawati baina jabalain. Nabi SAW kadang menghindar satu gunung kalau nama gunung itu enggak bagus. Gunung naon misalkan. Nama gunung tidak bagus, lewati ulah kadinya we. Nama itu punya tereh. Nama itu punya arti, punya makna, punya pengaruh. Kalau ada gunung namanya ini lewat, ulah lewat kadinya. Nah, gitu kata Nabi SAW. Baina jabalain, kalau ada nama gunung tidak baik namanya beliau lewat. Tidak mau lewat situ, tidak menyukai lewat situ. Fasa'alah Ismail. Sampai nama gunung apa ini? Ini gunung apa ini? Namanya anu dilewat oleh Nabi, tidak mau lewat situ. Fadih, ada gunung namanya Fadih wa Makhzin. Fadih itu gunung yang senonoh lah bahasa orang, dengan bahasa yang itu senonoh itu ya tidak sopan lah istilahnya itu. Wa Makhzin, Makhzin itu nama yang apa secara bahasa itu ada unsur kekejian gitu. Ada dua gunung namanya, satu Fadih kurang senonoh lah namanya, yang satu Makhzin. Makhzin itu ada unsur yang kekejian lah gitu, unsur kejam gitu. Tidak mau Nabi lewat situ, ditinggalkan, tidak mau dilewati. Fa'adala anhuma, beliau batalkan lewat situ, cari jalan lain. Walam yajuz tidak melewat bainahuma, antara gunung itu. Nabi menghindari ada dua gunung karena namanya buruk. Karena bisina naon jadinya. Jadi penting sekali nama dan penamaan. Penting sekali nama dan penamaan pada yang dinamakan. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah. Terima kasih banyak. Aku lumat semua kepada Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.